Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul lagi pada kajian rutin malam Jumat. Dan salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kepada pemateri kita pada kali ini, yaitu Ustadz Syahrul Mulyadin. Kepadanya kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan karunia kepada kita, masih memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga menjadi wasilah dapat berkumpulnya kita di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf Pak Bu, saya telat datang ke sini. Sebenarnya tadi pas adzan maghrib itu di playover Pak, di playover ya daket tuh tadi itu sekedap deui dugi 10 menitan di teh biasa nama. Mung tadi kaleresan saurna naon anu demo tadi macet parah, BK maju ge setengah meter. Rendei setengah meter, lirendei gitu, parat deui ka dieu. Nah, namun hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, walaupun di cuaca yang hujan ini gitu, yang dingin ini, tidak sampai menyurutkan semangat kita untuk kembali menggali, mendalami dan memahami tentang agama dan syariatnya, tentang agama Islam dan syariatnya. Agar apa? Agar kita selaku pemeluk ataupun sebagai umat Islam itu tidak salah paham terhadap agama dan syariatnya ini. Ya, satu-satunya jalan agar kita tidak salah paham gitu Pak, tiada lain adalah kita kembali mengkaji lagi, mendalami lagi terkait agama Islam ini. Karena kalau kita coba perhatikan, mulai muncul pemahaman-pemahaman yang akhirnya salah paham ternyata dengan apa? Dengan syariat Islam yang sebenarnya. Yang hal ini menyebabkan Islam itu terasa berat, Islam itu terasa susah, Islam itu terasa sulit untuk dilakukan syariatnya, untuk diamalkan syariatnya. Sangat hese ya syariat Islam. Padahal betulkah syariat Islam itu mempersulit Pak? Tidak Pak. Bahkan dalam satu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu yusrun, agama Islam itu yusrun, mempermudah. Atau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dalam Al-Quran, itu ada Pak, bagaimana Pak bunyinya Pak tentang kemudahan itu dina susuratan gini. Cuma ditarik so lepat kita dilepatkan. Nah,
Inna ma'al usri yusra. Nah, sesungguhnya ada apa di dalam kesulitan itu terdapat kemudahan. Artinya Islam itu sejalan dengan keinginan manusia, fitrah manusia, yang pada dasarnya manusia menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Atau dalam Quran surat Al-Baqarah juga diungkapkan, yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kemudahan terhadap kalian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kesulitan terhadap kalian. Maka dengan keterangan-keterangan yang terkandung dalam Al-Quran, baik itu juga dalam hadis, yang oleh Allah dan Rasulnya diungkapkan secara langsung tentang kemudahan beragama, kemudahan menjalankan syariat Islam, maka dengan tegas bahwa tidak akan mungkin syariat Islam itu mempersulit pemeluknya, mempersulit orang yang menjalankan syariatnya. Tidak akan mungkin. Dari mulai bab zakat saja misalkan Pak, zakat yang ditentukan kan itu misalkan zakat tijaroh, zakat perdagangan itu berapa persen Pak? 2,5%. Ya. Itu. Kebayang lamun zakat tijaroh 30% misalkan Pak ya. Itu kalau kita bandingkan Pak, kalau kita bandingkan di Amerika itu pajak bahasanya. Isanes zakat pajak gitu. Pajak dari profesi, pajak dari perdagangan berapa persen? 30%. 30%. Nah, tapi orang mapaku Allah Subhanahu wa taala ya, tijaroh, perdagangan, bisnis, zakatna mung 2%. Jadi nu ngahese teh siapa? Allah atau manusia? Manusia. Yang mempersulit itu manusia. Justru Allah itu memberikan kemudahan. Zakat mung 2,5%. Atau sholat. Dalam hal sholat saja, sholat yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul, berapa waktu Pak? 5 waktu. Seperti yang kita pahami dalam kisahnya kan, sholat itu pada awalnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala diwajibkannya berapa waktu Pak? 50? Tuh, 50 waktu. Akhirnya Nabi dalam perjalanan Mi'raj itu bertemu dengan Nabi Musa. Asal Nabi Musa nyuhunkeun deui ka Allah moal karuateun bakar ripuheun umat anjeun lamun teh mah salat diwajibkeun 50 waktu. Negosiasi deui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Allah. Hingga pada akhirnya 5 waktu salat yang diwajibkan, dan 5 waktu pun itu masih banyak orang-orang yang merasakan sulit, yang merasakan susah, merasa masih malas untuk mengerjakannya. Padahal itu merupakan yusrun, merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Tatkala Islam dengan statementnya yaitu ad-dinu yusrun, membawa kemudahan, namun pada suatu saat yang namanya Islam yang namanya Islam dengan syariatnya ini Pak, nanti akan terasa berat. Nah, apa yang menyebabkan syariat Islam ini terasa berat? Padahal telah tegas oleh Rasulullah ataupun Allah ungkapkan ad-dinu yusrun, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Nah, tetapi satu saat dengan sebab-sebab yang menyebabkannya ini, Islam terasa berat dirasakan. Nah, barangkali yang pertama adalah mengapa Islam ini terasa berat?
syariatnya terasa sulit dijalankan, tiada lain yang menyebabkannya adalah hati kita tidak suka terhadap syariat Islam tersebut. Hati kita enggan untuk melaksanakan syariat Islam ini. Tapi dalam menditaros, banyak lah menditaros. Mulut biasanya sejalan tidak dengan hati, Pak. Nya gitu anjeun teh teresep karena tahajud. Biasanya jawabannya kumaha? Oh maknya tuh, nya resep atuh. Karena tahajud resep, karena infak resep, karena sedekah resep. Nah, tetapi pada kenyataannya Pak bisa kita saksikan masih banyak orang-orang yang terasa berat melaksanakan tahajud. Terasa sulit melaksanakan tahajud. Pedah naon Pak? Da saur mulut nama resep kena tahajud teh. Pedah naon atuh? Ya pedah teresep. Gan ia mengatakan dalam mulutnya suka terhadap syariat hanya sekedar dalam mulutnya, tetapi hatinya hakikatnya tidak mau, enggan dan tidak suka untuk menjalankan syariat tersebut. Padahal kalau dibandingkan Pak dengan nonton Piala Dunia saja itu jam 2 Pak, biasanya lebih gampang mana bangunnya, tahajud atau nonton bola Pak? Nonton bola. Wah. Kompak sadayana ge ngawalerna nonton bola. Dugi ka nonton bola mapanya wah tos di naon? Tos disiapkeun sate acana teh. Tos pesen ka istri atau ka saha ke panggugahkeun jam 2. Aya naon? Aya main bola. Kade ulah kaliwat. Sugan aya gitu aja Pak, nu tahajud wah pami aya mah masyaallah gitu. Panggugahkeun engke tabuh 2. Kade ulah kalangkung bade naon bade tahajud. Ini kan fenomena yang terjadi adalah seakan-akan orang itu dia tidak melakukan syariat tersebut adalah karena rasa tidak suka yang ada di dalam hatinya terhadap syariat itu, Pak. Tetapi balik lagi tadi kalau ditanya, mulutnya akan menjawab bahwa tidak mungkin saya tidak suka terhadap syariat itu. Saya suka terhadap syariat itu, tetapi apa tindakan dan hatinya berlainan dengan apa yang ada di dalam mulutnya, dengan apa yang diucapkan oleh mulutnya. Nah inilah bukti bahwa Islam itu terasa berat, syariatnya terasa berat dijalankan karena sebab orang tersebut tidak suka menjalankan syariat tersebut. Data tahajud depa kada sabaraha rakaat. Ini akan cenah wah cenah berat 11 mah. Kudu 11 mah berat. Kada 11 wae teu pa tahajud. Teu. Tahajud mah jumlahna kada kada 2 Pak. Obat. Nah, kada witrun. Janten kete aya sababaraha bahasa ngeunaan tahajud anu kahiji nyaeta disebat tahajud ku sabab gugah Pak. Ai tahajud teh terjaga gugah. Nah, maka diungkapkanlah dengan ungkapan tahajud. Ada juga nanti ungkapannya itu witrun, witir. Nah, witir ini menjelaskan rokaatnya. Harus berapa hitungan rokaatnya, harus witir. Witir itu genap ganjil Pak. Ganjil. Berarti tiasa sarokaat tahajud. Tiasa. 3 rokaat. Tiasa. Jantan berat atau enteng Pak? Enteng gitu. Enteng Pak kan gugah nah jadinya. Nah. Saditidian ku beas benten sareng gugah aya main bola mah banyak. Gampang. Tapi padahal sebenarnya gampang juga untuk dilaksanakan. Tetapi karena hati kita yang enggan, hati kita yang tidak mau, kadangkala kita merasa berat pada akhirnya untuk menjalankan syariat ini. Atau subuh Pak ya, sholat subuh. Nah,
Kita bisa hitung, Pak. Kita bisa hitung ya perbedaan antara salat maghrib misalkan Pak ya, maghrib, isya, subuh biasanya nu paling sakedik. Duhur. Kalau duhur dan asar masih bisa dimaklum Pak ya. Mungkin masih ada yang bekerja aktivitas di luar. Tapi kalau misalkan maghrib, isya, subuh pada galibnya orang-orang sudah berada di rumah. Tetapi kalau kita bandingkan perbedaan jumlah orang yang sholat di masjid saja misalkan, itu lebih sedikit pada waktu subuh. Padahal biasanya pami bade jujur gitu Pak, kedahna seger teh subuh teh. Seger atuh, fresh. Nah, sabab batos istirahat, tos bobo, tos istirahat. Harusnya fresh, segar pada waktu subuh itu. Tapi nah atuh Pak kasiangan ke masjid. Iya tuh acan rengse cenah mimpina nuju nraskeun kana mimpi ya. Kagok deui kata budalapan ge. Mengejar mimpi. Nah, tapi beda Pak. Ketika pada malam harinya bos kita menelepon bahwa Anda harus berangkat kerja nanti jam 4 subuh. Kira-kira Pak, gurah giruh moal apa engke? Wah, pasti atuh. Kalau tidak kalau tidak jam 4 subuh berangkat Anda akan dipecat. Beuki gurah giruh tuh Pak. Waduh, beuki bebeakan eta mah persiapan ge Pak kanggo naon kanggo gugah tabu opat berangkat kerja tabu opat nah lamun teu gugah teu berangkat tabu sakitu bakal dipecat resiko nah. Tapi da ieu mah pas salat subuh ku Allah Subhanahu wa taala banyak. Siapa saja yang melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh Pak ya. Salat rawatib sebelum subuh. Kan itu bahasanya apa Pak? 2 rakaat tersebut lebih baik, lebih utama, lebih besar nilainya daripada dunia dan seisinya. Ya. Tapi dah anger banyak. Kami kene ku bos tadi sok cara lamun da anjeun datang jam 4 cenah wah kayak bakal diberi bonus cenah. Padahal pami dibandingkan sareng bonus ti Allah Pak eta ngalakukeun 2 rakaat sebelum subuh ageung kene mana? Bonus ti bos atau ti Allah? Ti Allah atuh. Padahal mung 2 rakaat. Nah, tetapi lagi-lagi kadang kita enggan. Kita terasa sulit, terasa berat untuk melaksanakannya. Tiada lain adalah pada hakikatnya hati kita tidak suka. Walaupun memang kita tidak rela dibilang tidak suka terhadap syariat tersebut. Kita tidak rela dibilang benci terhadap syariat tersebut. Tetapi tindakan membuktikan bahwa pada hakikatnya hati kita tidak suka untuk melaksanakan syariat tersebut. Dalam resep mah moal banyak. Lamun resep mah moal dugi ka kitu. Maka caranya adalah tiada lain luruskan kembali hati kita, paksakan kembali hati kita. Karena Umar bin Khattab ya itu pernah ditanya. Jadi Umar bin Khattab itu termasuk sahabat yang setan itu sudah tidak mampu lagi untuk menggodanya. Bahkan diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tahu hal ini? Ini dari wahyu, Pak. Jadi Nabi Muhammad tahu hal ini dari wahyu. Apa? Yaitu Umar, kalau seandainya engkau berpapasan dengan setan, maka setan itu lebih baik mencari jalan lain agar tidak berpapasan dengan engkau. Kenapa? Karena setan sudah tidak mampu lagi mengganggu Umar. Sudah tidak ada lagi kekuatan untuk mempengaruhi Umar. Nah, maka ditanya apa amalan yang engkau lakukan sehingga setan sudah tidak mampu lagi untuk mempengaruhi dirimu. Kata Umar, aku ketika malas untuk mengerjakan ibadah, tiada lain
yang aku lakukan adalah memaksakan diri untuk melakukan ibadah tersebut. Maka kalau kita mendengar ungkapan, semoga tetap semangat Pak ya, semoga tetap semangat Bu ya, bohong Pak itu. Ada Pak orang yang semangat terus? Robot Pak ya. Nu semangat terus mah robot, sok robot misalkan piwarang itu iya malah yang ngeluh nah semangat pasti. Karena manusia akan ada dua hal. Ibarat malam dan siang, sakit dan sehat. Maka tatkala semangat tidak akan terus-terusan semangat. Ada pada masanya kita tidak semangat, merasa bosan, merasa lelah, merasa letih dalam mengerjakan ibadah. Maka tatkala kita merasa bosan dalam mengerjakan ibadah, merasa enggan dalam mengerjakan ibadah, tiada lain solusinya adalah memaksakan hati kita, memaksakan diri kita untuk melakukan ibadah tersebut. Nah, sehingga aya doana geuning Pak. Doana teh Allahumma tak paksakeun gitu. Kayak ari ibadah karena maksakeun wios Pak. Dipasihan pahala moal ku Allah. Kan kadang urang mah geuning atuh sia sing naon? Naon? Bahasana teh nya sing tulus cenah. Sing tulus mengerjakan sesuatu teh ulah karena kapaksa nya sing tulus atau ulah karena kapaksa tulus teh ieu teh atau kapaksa ieu teh tah nepi kaya bahasa kitu seolah-olah maksakeun teh awon atau sae awon padahal maksakeun sae atau awon Pak tidak cantang tos Pak aya ieu mah aya bangsat Pak maksakeun jadi ngabangsat teh abi mah maksakeun we da ieu teh nuju hoream ngabangsat ieu teh. Ngan maksakeun we bade ngabangsat, saya awon. Awon. Maka di dalam hal apa dulu memaksakan itu, memaksakan diri itu. Tentu tiada lain memaksakan diri yang bagus adalah memaksakan diri dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pasti itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah mengapa syariat Islam itu terasa berat? Tiada lain penyebabnya adalah karena orang salah paham terhadap syariat tersebut. Yang pada dasarnya syariat itu mempermudah, tetapi karena salah paham, akhirnya syariat Islam itu dirasa sangat sulit, dirasa sangat berat. Seperti mungkin Pak yang terjadi, Pak, fenomena yang terjadi itu ada kalau misalkan mau berangkat umroh atau haji, nah itu mau bepergian Pak, atau mau bepergian kemana, boleh bertayamum di dalam kendaraan, atau kalau haji umroh di pesawat Pak, tetapi tayamumnya harus memakai tanah yang digali sampai sikut. Lalu tanah yang digali sampai sikut itu dibawa. Kalau haji atau umroh Pak dibawa naik pesawat. Bayangkan kalau misalkan pesawat jumlah yang naiknya adalah 200 orang. Lalu tanah yang dibawa, yang diangkut tersebut per orangnya misalkan 1 kilo. Kali 200 jadi berapa Pak? 200 orang. 200 kilo. Sedangkan berat pesawat sudah berat penumpang itu ditakar tidak Pak? Ditakar. Berat penumpang kedasa baraha. Nanti berarti kalau beratnya harus segini berarti harus sekian orang yang naik. Dan jumlah barangnya juga tidak bisa sembarangan. Kabayang ayeuna Pak lamun misalkan eta aya 200 kilo taneuh dina pesawat. Diprotes moal Pak. Diprotes pasti ku pihak pesawat. Cenah nya orang Islam ngahesekeun naik pesawat nate, ngahesekeun ini tanate, ngaririweuhkeun ini tanate. Nah, kudu mamawa taneuh. Padahal saur Allah Subhanahu wa taala Pak, pami bade tayamum ngangenaon Pak?
Dina Al-Qur'an ieu mah Pak. Ngange debu ngange taneuh Pak. Taneuh. Nah, ngan taneuh nate bahasa nate soidan. Dan ai soidan teh taneuh anu naik. Nah, taneuh anu naik, anu ngapung, akhirnya disebat naon Pak? Nya debu teh ya gitu. Eta taneuh anu ngapung, anu naik, eta teh disebat, nah disebat debu. Ayana di mana Pak? Debu ayana di mana? Debu ayana di taneuh, di hanap gitu Pak. Di mana wae ge aya debu mah Pak? Di dieu aya debu banyak, di dieu aya debu, di pesawat aya mau apa debu? Sabersih-bersih na wae aya pasti debu mah. Maka kalau begitu syariat tayamum itu gampang atau sulit Pak? Gampang. Terkadang ngagali heula sampai siku tuluy dicanak eta taneuh nangke di anggota tayamum dina pesawat terkadang langsung saja pukulkan kedua telapak tangan kita kemana saja. Da debu ada di mana? Ada di mana? Ada di mana-mana debu itu. Karena acuk orang biasa tuh Pak. Biasa. Da kana soidan thayyiban. Da debu atau tanah yang naik. Nah, kesalahpahaman inilah yang menyebabkan orang itu pada akhirnya terasa berat untuk menjalankan syariat tersebut. Nah, kalau salah paham bagaimana? Tiada lain untuk meluruskannya adalah kembalikan lagi kepada Al-Quran, kembalikan lagi kepada as-sunnah, hadis Nabi SAW yang sahih. Maka tatkala kembali lagi kepada Al-Quran dan as-sunnah, pasti pemeluk Islam, orang-orang yang menjalankan syariat Islam akan menemukan kemudahan dalam menjalankan syariat Islam. Tapi pami ngamu mudah, saya itu Pak, kengeng. Sami itu Pak, kemudahan sarang ngamu mudah. Pami ngamu mudah mah kumaha Pak? Nah, pami ngamu mudah mah kena teh jadi nyepelekeun gitu. Beda antara syariat Islam itu mudah dengan ngababarikeun tapi biasa mah gitu. Abong babari umpamanya biasa mah abong babari abong gampang di gampang-gampang gitu. Siga ngajama kosor teh kengeng Pak pami sapar. Kengeng pami bepergian netepan duhur sareng lohor duhur sareng asar teh bade dihijikeun. Teras 2 rakaat eta teh jamak sareng kosor ngahijikeun duhur sareng asar. Teras jumlahna 2 rakaat, asar 2 rakaat, duhur 2 rakaat, eta teh disebatna jamak kosor. Tah, dina kayaan sapar kengeng dina kayaan sapar mah bepergian mah. Sabar alami Pak bepergianna. Nyameureun Bapak eta bade sabar alami bepergianna. Bade samingon mangan da terlangkung bapak eta bepergian sabaralami. Duh katuh. Sabaralami we. Gitu. Nah, pertarasanana salami bepergian eta kengeng teh di jamak kosor. Kengeng, Pak. Bahkan Nabi itu ketika haji, umroh, Pak, ketika umroh ke Mekah. Itu kan Nabi itu orang Madinah, Pak. Terus ke Mekah. Sapar sanes. Sapar. Waktunya itu 17 hari Pak. Nah selama 17 hari itu beliau dijama dan dikosor. Duhur dan asar disatukan 2 rakaat. Maghrib sareng isya disatukan. Sabar rakaat Pak. 2 tilu 2 eta mah. Nah anu jumlahna tilu mah teu tiasa dijantenkeun 2 mung nu 4 tungkul. Nah dalam 17 hari itu terus menerus. Nah dan tidak ada ketentuan ucapan dari Nabi bahwa menjamak kosor ini waktu bepergiannya harus 17 hari, tidak ada. Tetapi kenapa Nabi melakukannya 17 hari? Karena memang perjalanan Nabi, keperluan safar Nabi pada masa itu untuk melaksanakan umroh 17 hari. Gitu.
Numawi sok aya anu nyebatkeun batas jamak qasar itu berapa hari? 3 hari. Nah, itu dinisbahkan, dikiaskan kepada hukum mengusap sepatu. Mengusap hub itu sepatu ketika wudhu. Jadi pami bapak bepergian sapar, nah itu ketika memakai sepatu wudhunya boleh, si sepatunya diusap tidak dilepas, Pak. Tapi itu batasnya cuma 3 hari. Itu hadisnya sahih, Pak. Batasnya cuma 3 hari. Bade dilepas cenah abi mah bade diwasuh we. Mangga eta mah teu sawios. Da bahasana ge boleh hanya diusap sepatunya ataupun dilepas dan dibasuh kakinya ketika wudhu. Boleh. Itu batasnya 3 hari. Nah, ada orang yang menisbahkan bahwa jamak qasar itu batasnya 3 hari karena mengusap sepatu pun 3 hari. Nah, cuman ini bertentangan dengan Nabi SAW. Nabi pun 17 hari di jamak qasar terus. Berarti mudah tuh Pak eta. Mudah. Tah, ayeuna mah beda Pak. Ada cenah wios di jamak qasar. Mangpang mengpeng unggal poe abdi mah bade di jamak qasar. Nuju dina sapar. Kengeng tuh Pak. Pan dina sapar Pak. Itu nuju sapar ya, sapar ka mana? Ka Jakarta misalkan Pak, 20 hari misalkan di Jakarta nate. Meungpeung keur sapar abi mas salami 20 hari pada di jamak qasar. Kengeng tuh Pak. Mampang meungpeung tidak boleh. Itu bahasanya Islam mengungkapkan dengan istilah tasahul. Tasahul itu menganggap enteng, mempermudah. Pami ku istilah Sunda mah tadi Pak, mampang meungpeung. Mampang meungpeung. Akhirnya apa? Menyepelekan syariat. Gitu. Tetap saja harus dijaga. Harus dijaga apa? Perhatian, etika terhadap syariat tersebut. Tidak boleh istilahnya mangpang meungpeung abong tiasa di jamak qasar. Cenah ayeuna mah kabeneran cenah tiasa di jamak qasar. Abdi keur hoream bade di jamak qasar. Nah, mampang meungpeung sok we taros kana hate alitna Pak. Eta di jamak qasar teh peda sapar peda hoream. Peda hoream tuh. Nu mampang meungpeung mah da kitu Pak. Nah, beda sareng anu teu mampang meungpeung. Sumanget tetap, tetapi ia menjalankan jamak qasar. Kasusna Umar bin Khattab Pak, dugi ka diprotes ku sahabat anu sanes. Naon? Nah, dugi ka teterasan dina kayaan sapar kieu padahal sudah tidak ada lagi kesulitan, tapi engkau masih menjamak qasar salat. Wahai Umar. Kata Umar, aku hanya ingin menerima sodakoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keringanan yang diberikan oleh Allah jamak qasar, baik juga keringanan tatkala memakan yang haram Pak, dalam keadaan terdesak. Itu hakikatnya adalah sodakoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, layaknya Umar, kenapa saya melakukan ini? Bukan karena saya malas untuk melakukan 4 rakaat, tetapi karena saya ingin mengambil sodakoh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lagi-lagi jangan sampai kita mendalili amal. Abang cenah ieu teh pan sodakoh cenah tuh bege Umar ge. Cenah abi gengke bade nyanak sodakoh teh Allah. Padahal hakikat mah hoream we eta mah. Ya. Nah, ini bukan mengamalkan dalil, tetapi mendalili amal, mendalili pekerjaan. Nah, hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Sekali lagi tatkala kesalahpahaman ini menyebabkan Islam dan syariatnya terasa berat, maka solusinya adalah kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis yang mana Allah serta Rasulnya memberikan kemudahan, memberikan sesuatu yang selaras dengan manusia, yaitu kemudahan. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita dan lebih meningkatkan semangat kita dalam mengkaji, mendalami dan memahami kembali terkait agama kita. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Syahrul Mujahidin yang telah memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Pesan yang dapat
disimpulkan adalah Islam itu mudah, bukan untuk bermudah-mudah. Langsung saja untuk melaksanakan sholat isya kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.